Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah menyaksikan ibadah online dari GBI Lamtera pada pagi hari ini. Kita percaya di bulan yang keempat di tahun 2022 ini akan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Banyak berkat juga yang dari Tuhan yang turun ke atas kita. Amin. Kita mau menyerahkan hati kita, menyerahkan kehidupan kita seutuhnya hanya untuk Tuhan. Biar kita bisa memasuki masa keemasan bersamanya. Sebab kami hanya mau menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Biar kami ya Tuhan menyerahkan seluruh penyembahan kami dan pujian kami hanya kepada-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sebab kami mau sembah, sembah dan puji memenuhi tahta-Mu Tuhan, Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan
bagimu Tuhan. Bapaknya bagi kemuliaan-Mu Yesus. Segala pujian dan sembahnya bagimu Tuhan. Kau yang melayakkan kami Yesus untuk memuji dan menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapaknya bagimu segala pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Biar segala pujian hanya bagimu Tuhan. Jesus. Biar segala penyembahan kami menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, biar segala pujian dan penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan yang layak dan ditinggikan dan dipuji. Kaulah Allah Tuhan Raja di atas segala raja. Saat ini Tuhan kami memberikan yang terbaik yang kami punya Tuhan. Pujian dan penyembahan kami hanya bagi-Mu Yesus. Semuanya hanya bagi Engkau Tuhan. Biar bisa menyenangkan hati-Mu saja. Biar bisa menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Karena Kau telah ya Tuhan melindungi setiap kami. Dan kami juga mengasihi Engkau Tuhan melebihi apapun. Inilah ya Tuhan bukti kasih kami hanya bagi-Mu Yesus. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang ajaib. Amin. Segala perbuatannya dahsyat dan tak terbatas bagi kita. Haleluya. Bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut. Engkau naik ke surga, Kau bertata di surga. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kuasa mau dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus. Telah mati bagi kita, Engkau mati bagi dunia. Engkau bangkit kalahkan maut. Engkau naik ke surga, Kau bertata di surga. Yesus, Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kuasa mau dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib,
kuasa mau dikalahkan, Kau di atas segalanya, Yesus. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat, lebih dari segalanya. Haleluya. Hari ini kita mau menyerahkan kehidupan kita seutuhnya bagi Dia. Karena Dia telah menebus seluruh kehidupan kita. Dia telah membayar lunas kita dan kita menjadi miliknya secara seutuhnya. Sebab kami ya Tuhan, bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Saat ini Tuhan kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Yesus Tuhan, dalam kehidupan kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku,
hadirat-Mu Tuhan. Semuanya hanya karena perkenanan-Mu Yesus. Sebabnya bagimu, sebabnya oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami ada di sini layak melayani-Mu. Sebabnya karena kasih setia-Mu Tuhan. Pada saat dunia mengalami kondisi yang semakin tidak stabil, mengatasi semuanya ini Tuhan dengan kondisi yang tidak jelas, kondisi global yang kompleks dan membingungkan, itu dapat kami lalui hanya satu-satunya cara ada di dalam-Mu ya Tuhan. Amin. Setiap pengetahuan dan kepandaian kami yang tidak seberapa ini tidak bisa relevan untuk mengatasi ketidakstabilan, ketidakjelasan, kekompleksan dan kebingungan yang ada di saat ini Tuhan. Bapa, sungguh hamba-Mu berdoa semua jemaat-Mu bisa paham di saat kondisi yang mereka akan alami dan sudah alami yang penuh dengan ketidakstabilan, ketidakjelasan, kekompleksan dan kebingungan. Biarlah Roh Kudus hari ini tegur mereka, bawa mereka lebih masuk lebih dalam mengenal akan Kau. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu saja yang menjelaskan kepada semua umat-Mu bahwa di saat dunia ini bergerak semakin cepat, dan kecepatan itu yang membuat segala sesuatunya justru menjadi usang lebih mudah. Tapi selama-lamanya Kau tetap Tuhan. Kau yang pegang kunci dunia ini Tuhan. Semua yang tidak stabil, semua yang tidak jelas, semua yang kompleks dan membingungkan, Kau sudah berikan kuncinya kepada kami semua. Bahwa hanya di dalam Engkau kita akan menempuh kemenangan demi kemenangan. Amin. Roh Kudus berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian pagi ini. Ajari kami melihat tentang akhir zaman Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa kita sepelekan pagi ini. Bahkan selama 1 bulan ini kita akan diproses Tuhan. Untuk mengerti akan isi hati kasih dan tujuannya. Ajari kami punya hati yang mau menunduk, mau merendah Tuhan. Biarlah kami selalu menjadikan Tuhan nomor 1 dalam kehidupan kami. Maka Engkau akan membuka jalan kami satu persatu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh meminta semua yang bukan daripada-Mu kami ikat kuasanya. Kami patahkan, kami hancurkan dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini yang boleh terjadi dalam kehidupan semua jemaat-Mu Tuhan, hanya yang daripada-Mu saja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kita semua yang percaya dan penuh iman kita katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kami sungguh berdoa bagi Bapak Ibu yang belum bisa ibadah onsite. Itu artinya karena Anda masih kesehatannya belum memungkinkan. Bagi Anda yang sehat, kami sarankan untuk Anda ibadah onsite, saudara. Kemarin mantan dosen saya, seorang doktor lulusan S3, dia membuat sebuah insight mingguan. Dia beri judul kompetensi fundamental menghadapi VUCA. Apa itu VUCA? VUCA itu singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Saudara, menurut beliau, dan memang kenyataannya memang iya, pasar ini apalagi sebelum lebaran, mau lebaran ini,
mengalami volatile yang sangat tinggi, menyebabkan pergerakan harga yang lebih cepat dibandingkan dengan harga pasar yang sebelumnya, saudara. Itulah kenapa waktu saya baca insight yang diberikan oleh mantan dosen saya, dia berkata setiap masa punya ciri tersendiri, setiap masa menuntut kompetensi tersendiri. Saya kenal beliau, seorang dosen marketing yang membaca banyak jurnal. Dia buat banyak hasil penelitian, lulusan UGM cukup lama, hampir 10 tahun katanya. Karena waktunya luar biasa sibuk. Artikel-artikel opini, berita bisnis, analisa pasar, analisa pakar, semua beliau baca. Saya tahu orang ini pandai. Dan dia ngomong kita akan menemukan banyak kompetensi penting menghadapi VUCA. Sekali lagi saya akan kasih info ke Anda, VUCA itu singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas, saudara. Artinya dunia yang kita hidupi sekarang itu di mana perubahan itu sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang bahkan sulit untuk dikontrol, dan kebenaran serta realitas itu menjadi sangat subjektif sekarang ini. Itulah kenapa enggak heran kalau siapa memecat siapa gitu kan. Ya, kadang-kadang sangat subjektif, saudara. Itulah kenapa VUCA itu kondisi yang punya ciri highly volatile, sangat tinggi sekali pergerakan harganya, penuh tidak pasti, penuh kompleks, dan membingungkan, saudara. Itulah kenapa dunia bergerak semakin cepat, dan kecepatan itulah yang membuat segala sesuatunya itu jadi usangnya itu lebih cepat, lebih mudah usang. Orang pandai sekarang pun juga hanya bisa menganalisa yang sudah terjadi, saudara. Saya beri Anda sebuah pemahaman, demi kasih Tuhan Anda harus banyak berdoa. Orang yang pandai hanya menganalisa sesuatu yang sudah terjadi. Tapi orang berhikmat bisa menganalisa sesuatu yang dari Tuhan yang juga katakan amin. Menurut saya yang paling fundamental, menurut saya loh saudara, yang paling fundamental itu Anda punya kompetensi yang namanya kompetensi melupakan masa lalu, saudara. The ability to forget, kemampuan untuk melupakan masa lalu. Skills to forget itu menurut saya. Karena prestasi Anda, bahkan keterpurukan Anda itu cuma masa lalu. Sebenarnya sudah saya antisipasi, sudah saya belajar bahwa belasan tahun yang lalu, enggak cuma sekarang, VUCA itu sudah lama sebenarnya. Itulah kenapa di beberapa kamus kompetensi menurut saya kompetensi melupakan itu mestinya dianggap penting. Jadi jangan GR kalau Anda itu dulu sudah berprestasi ataupun Anda terlalu down karena dulu terlalu parah gitu. Santai saja. Akibat revolusi industri 4.0 dan pandemi ini, kompetensi yang saya sebut the ability to forget, kemampuan untuk melupakan masa lalu, itu menurut saya sekarang naik ranking, menjadi kompetensi fundamental. Itulah kenapa saya ngomong kalau Tuhan sudah melupakan Anda dengan dosamu masa lalu, jangan dakwa terus, itu kan. Jangan merasa tertuduh terus. Dulu aku tuh luar biasa loh Tuhan. Aku kerja di perusahaan besar. Padahal Tuhan ngomong, sing takok sapa to nang, aku ora takok kowe itu kan. Dulu aku tuh gagal loh Tuhan. Sampai aku terpuruk. Terus maka Roh Kudus akan berkata, lah sing takok ki ya sapa wong aku sudah melupakannya. Saudara, yang paling penting menurut saya, kompetensi yang harus Anda punyai bersama saya adalah kompetensi untuk melupakan masa lalu. Saya percaya tidak ada perusahaan, tidak ada unit kerja, tidak ada pemimpin atau individu yang akan mampu menghadapi
dan tidak akan ada yang mampu menghadapi dan bisa sukses di era VUCA kalau ia tidak memiliki kemampuan melupakan, saudara. Dulu saya bisa berhasil karena saya melakukan ini. Please, hari ini saya harus ngomong demi kasih Tuhan. Itu dulu, saudara. Tuhan kita tuh dinamis. Katakan sama-sama dengan saya, dinamis. Roh yang ada pada Anda dan saya adalah dinamis. Berbagai macam karunia, kekuatan yang dari Tuhan. Jadi lupakan yang sudah lalu, yang setuju katakan amin. Karena ketidakmampuan melupakan itu penghambat paling utama mencapai prestasi yang lebih tinggi. Kalau Anda masih terngiang-ngiang keberhasilan dan kegagalan masa lalu, percayalah Anda tidak akan kemana-mana. Saudara, demi kasih Tuhan pagi ini saya harus ngomong sebelum saya masuk tentang akhir zaman. Karena ini penting, banyak orang tuh sekarang sudah gampang masuk dalam ditipu orang lah, ya kan? Gampang masuk dalam ambisi yang nggak perlu. Berapa banyak sih, berapa kali saya diajak makan siang, bahkan makan malam hanya untuk ngomongin soal investasi. Dan begitu meledak, banyak penipuan, saya cuma mesem-mesem. Kenapa enggak masuk Pak? Lah kalau mau investasi itu uangnya siapa? Uangnya Tuhan atau uangnya kita, saudara? Jangan kebablasan, ngomong kiri kanannya. Jangan kebablasan karena egomu atau ambisimu sendiri. Kalau sudah rugi banyak, lah kaing-kaing kan. Tuh kenapa kompetensi melupakan masa lalu adalah fondasi untuk Anda belajar terbuka. Katakan sama-sama dengan saya. Kompetensi melupakan masa lalu saya adalah fondasi saya untuk keterbukaan bersama Tuhan. Jujur aja sama Tuhan, aku ki ora ngerti lho Tuhan, mari ngene iki piye lho Tuhan. Serius, belas orang ngerti aku ki goblok Tuhan. Bodoh aku ini. Saat Anda mau ngomong apa adanya dengan Tuhan Roh Kudus, Anda akan melihat. Anda akan melihat banyak orang yang tidak mau terbuka dengan Tuhannya, tidak mau jujur akan ketidakmampuan dirinya ataupun kemampuan dirinya. Perhatikan baik-baik, orang yang tidak mau terbuka dengan Tuhannya akan sangat sulit memperoleh pengetahuan baru yang dari Tuhan. Yang setuju katakan yes. Orang yang sukses itu punya ciri yang berbeda. Perhatikan baik-baik, Anda harus belajar objektif. Orang yang sukses itu punya ciri yang berbeda. Cirinya apa Pak yang berbeda Pak? Berbeda karena dia bersedia untuk membuka diri, mendapatkan pengetahuan baru, saudara. Lagu pujian aja baru dari Tuhan, apalagi pengetahuan. Amin, saudara. Dan seringkali pengetahuan baru tidak akan bisa masuk bila Anda tidak membuang. Katakan sama-sama dengan saya, pengetahuan baru saya enggak akan bisa masuk. Kalau saya tidak membuang pengetahuan lama terlebih dahulu. Demi kasih Tuhan pagi ini, saya harus ingatkan Anda. Kemampuan melupakan masa lalu adalah anugerah terbesar dari Tuhan, saudara. Dan anugerah terbesar yang kita dapatkan itu sangat dibutuhkan untuk menghadapi VUCA yang di-insightkan oleh dosen S2 saya yang sangat jenius. Semakin cepat seorang pemimpin melupakan hal-hal yang lama yang telah dia percayai dalam kehidupannya, maka semakin cepat pemimpin itu akan menerima dan sanggup memahami tentang VUCA. Volatile, masih ingat apa lagi? Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas, saudara. Itulah kenapa sense of complacency, satu perasaan berpuas diri tentang masa lalu, itu hanya salah satu akibat ingatan akan prestasi-prestasi lama.
Jangan post power syndrome segera. Sekarang post power syndrome gak cuma orang tua, yang muda pun banyak post power syndrome. Sidik-sidik ngomong ke masa lalu, sidik-sidik ngomong ke masa lalu. Itu cuman salah satu perasaan puas diri akibat ingatan akan prestasi lama. Dan saya beritahu, yang kayak gitu bisa membunuh perusahaan dan membunuh diri Anda sendiri, saudara. Serius, orang yang hidup dalam masa lalu, prestasi-prestasi lama diungkit terus, itu akan membunuh perusahaan dan membunuh diri Anda sendiri. Kompetensi melupakan masa lalu menurut saya sangat penting. Karena banyak strategi yang dianggap sangat bagus di masa lalu, maaf loh ya, sekarang setelah masuk industri 4.0, 5.0, masuk era digitalisasi, perubahan landscape bisnis karena pandemi, itu enggak relevan lagi strategi yang lama. Istri saya selalu ngomong apa, mengingatkan semua teman-teman dan kolega kami, semua tuh balik ke titik nol, saudara. Jadi kalau ada perusahaan yang bangga dengan praktek lama, ada gereja yang bangga dengan penyembahan yang lama, tanpa sadar Anda akan kehilangan anugerah Tuhan, saudara. Yang tujuh katakan amin. Saudara, di market share, termasuk gereja, kita melayani di market share juga. Karena kita tidak mau disebut jago kandang. Kalau Anda hanya jago kandang di gereja, Anda akan mati. Karena penginjilan itu di luar, di marketplace. Orang yang sampai tidak bisa menginjil, bahkan orang yang disebut perusahaannya mulai stagnasi, pribadi yang sampai enggak tahu mau ngapain karena omsetnya mentok, dirinya yang enggak tahu mau dibawa kemana, penuh dengan tangisan. Saya beritahu, itu artinya kehilangan. Anda tahu kehilangan itu akibat dari apa? Sebuah kehilangan itu akibat dari keinginan Anda sendiri, kebutuhan Anda sendiri, tuntutan Anda sendiri, perilaku dari sesuatu yang telah berubah, tapi kita enggak sadar, maka kita kehilangan semuanya. Itulah kenapa bahasa Semarangnya jangan kilai apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan Anda. Kalau Tuhan suruh dalam hatimu, lakukan saja. Anda tidak usah ngomong, itu kan cara apa tuh Tuhan, enggak mungkin tuh Tuhan. Kalau Anda ngomong selalu tidak mungkin, tidak bisa, tidak mungkin, maka Anda akan kehilangan, saudara. Saudara, justru hari ini saya mau apresiasi UMKM. Pak Jokowi menggenjot berat UMKM, perusahaan kecil, menengah, justru punya kemampuan untuk meriset peta persaingan. Diriset, komputernya diriset, handphone diriset. Meriset peta persaingan suatu industri yang telah dikuasai oleh perusahaan besar itu sanggup diriset. Di-restart lagi. Karena sama-sama mulai dari nol lagi. Justru orang-orang yang mau bertumbuh itu biasanya dari orang yang selalu merasa dirinya kecil. Dan dia mau belajar, saudara. Perusahaan kecil lebih mampu melupakan masa lalu. Perusahaan kecil lebih mampu belajar tentang preferensi pelanggan yang baru. Lebih mampu belajar teknologi yang baru. Lebih mudah mengadopsi teknologi yang baru. Lebih cepat bisa membuat produk baru. Semuanya datang dari kemampuan melupakan persaingan, prestasi. Melupakan semua yang di masa lalu, saudara. Itulah kenapa Anda dan saya, termasuk perusahaan Anda, kampus Anda, sekolah Anda, itu perlu melakukan pendidikan dan pelatihan bagi semua guru, manajer, supervisor, GM untuk memahami tentang VUCA ini, saudara. Ingat baik-baik Roma 4 ayat 7, saya pernah bacakan buat Anda, berbahagialah
orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Memohon pengampunan Tuhan satu kali. Tapi ingat, belajar memaafkan diri Anda sendiri bisa ratusan kali, saudara. Bahkan berulang-ulang kali sampai Anda berpegang teguh pada pengampunan Tuhan bahwa Anda sudah diampuni, yang juga katakan amin. Itulah, jangan mudah Anda sanggup menganggap bahwa air mata Anda selamanya air mata, karena perhatikan baik-baik, orang yang sanggup melupakan masa lalu, dia akan punya prinsip yang baru yang mengatakan Tuhan sanggup mengubah lembah air mata menjadi lembah yang bermata air, yang juga katakan amin. Masuk bulan keempat di awal bulan. Selama 12 bulan nanti kita akan mengalami sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Perhatikan baik-baik. Terobosan yang pernah dialami para hamba Tuhan, yang mengalami terobosan luar biasa, yaitu akan Anda alami bersama dengan saya. Karena Anda punya portal rohani yang dapat kita akses untuk mengalami, menikmati kemenangan yang sama bersama Tuhan, yang juga katakan amin. Orang yang punya portal yang sama untuk melayani kemenangan dan keemasan bersama Tuhan. Ingat baik-baik, selain kemenangan dan keemasan Anda dimurnikan, jangan lupa saudara. Itulah kenapa kalau Tuhan sudah berjanji, saya tidak pernah pusing karena Tuhan yang berjanji, saya tidak pernah mikir apa-apa sekarang. Perhatikan kalau Tuhan yang berjanji kepada hidup saudara dan saya, perhatikan baik-baik, janji Tuhan pasti digenapi, yang juga katakan amin. Jangan fokus pada gelapnya kabut kehidupan, saudara. Sudahlah, lupakan saja. Fokus saja pada jalan Tuhan yang ada di depan kita. Yang sanggup katakan yes. Tapi aku bingung Pak dengan proses Tuhan. Kok Anda, saya yang membawakan aja bingung kok. Ngomong kiri kanannya, bingung tuh biasa, wong kita ini cuma umatnya, bukan Tuhan. Ngapain bingung? Mantep meru Tuhan, meru Gusti Yesus, selesai. Ketika dalam proses Tuhan yang seringkali dibingungkan, membingungkan kita, yang dibutuhkan sikap percaya saja, saudara. Amin. Gimana masalah saya Pak? Sudahlah, kita dirancang itu tidak untuk hancur karena masalah. Yang setuju katakan amin. Dan saya sudah pernah ngomong waktu saya sakit kan, di saat bingung detik-detik terakhir doa enggak dijawab, badan sakit semua. Detik-detik terakhir dijawab, saudara. Saudara, saya belum cerita ke Anda waktu saya sakit. Saya sakit 1:30 malam, istri saya membangunkan saya. Dia kesakitan di bawah, jarum setengah badan, teriak-teriak, padahal saya itu mual, gotong dia ke kamar mandi muntah, di kamar mandi hanya tergeletak, saya ngangkat gak kuat, saya telepon susternya ke bawah, tolong naik ke atas, aku rak kuat ngangkat, saya belum ceritakan. Saya ngomong apa? 1 belum cukup Tuhan, di rumah ini sakit. 2 ya sama istri saya. Wow. 1:30 pagi. Orang sakit mijeti orang sakit, tak pijeti. Oh, saya belajar saudara. Kedokteran enggak bisa bayar karena dulu enggak ada duitnya masuk ekonomi. Saya belajar pijet refleksi, luar biasa kan. Jadi nek loro tak pijet dhewe sikil saya. Karena pandemi itu enggak pernah refleksi. Saya takut ketularan, saya belajar pijet refleksi badan saya. Akhirnya saya tahu titik-titiknya. Dalam kondisi sakit itu jam 2:30 subuh tak pijet ya istri saya. Akhirnya tidur sampai jam 8 pagi. Besoknya ke dokter, dia ngomong apa? Batu ginjal, hebat kan? Luar biasa. 2 orang tepar, enggak bisa apa-ngapain. Berkat Tuhan tetap mengalir saudara. Saya belajar. Kalau itu janjiku nak, itu aku yang berjanji. Kamu tepar, tetap saluran dibuka, yang juga katakan amin. Saya enggak bisa ngomongin
di online, saudara. Berapa banyak orang kan mencibir, berkat terus disaksikan. Yo lebih baik saya nggak usah kesaksian di online, ngapain. Berapa kali saya diceritain, banyak orang itu iri sama Bapak, cibir di belakang, apa segala macam, wis nggak usah lah di online, saya netral-netral saja. Hasilnya, saya sehat, istri saya sehat, ya. Saya beritahu, orang beriman tuh pasti mengucapkan kata-kata yang penuh iman, yang juga katakan amin. Bukan pas ngedrop Anda ngomong, ketokane mati ya Tuhan ya. Wah mari ngene hancur gitu kan. Hidupku tidak punya pengharapan. Omongan apa? Kalau orang yang fokus pada Tuhan di masa sukar, kita terus ngomongkan kata-kata iman akan membawa kita bertemu jalan kehidupan dan kebahagiaan yang Cucu katakan yes. Anak orang yang fokus kepada masalah kan bawa kita ke jalan kehancuran, Pak. Jangan fokus sama masalah, lupakan masa lalu. Katakan kiri kanannya, lupakan masa lalu. Jadi papa, mama, koko, adik kalau ngomongi, dulu aku ranking 1 loh. Anda ingatkan, kan dulu. Dan semakin Anda cerita, semakin kudu guyu janjane. Malaikat di surga ngene, kowe iki ngomong ki mbiyen terus yang penting ki saiki. Kowe mau dibawa lebih ki lupakan dulu. Di-reset dulu, lupakan supaya Tuhan tuh ngisi kamu dengan yang pengetahuan yang baru. Dibawa Tuhan sekarang kok sing diomongkan masa lalu. Capek deh. Itulah kenapa takut akan Tuhan itu memperpanjang umur. Yang setuju katakan amin. Tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amsal 10 ayat 27, jangan jadi fasik Tuhan, saudara. Tuhan tuh mengenal kita secara pribadi. Anda ngomong tidak, wajah berkata tidak, omongan berkata tidak. Di roh Anda tahu Anda ini fasik atau tidak. Karena Tuhan mengenal kita secara pribadi. Bapak kok ngeri toh Pak? Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba suruh bahas akhir zaman, loh saya ini dulu sarjana ekonomi, bahas akhir zaman. Ya kita ikuti saja apa yang mau dikehendaki oleh Roh Kudus. Karena bagi kita semua hidup itu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan. Saya nanti Pak, kira-kira 5 tahun lagi. Lah mari ini kan sahabat kita masuk bulan Ramadan. Anda yakin apa? Sampai lebaran nanti Anda masih hidup? Karena hanya Tuhan dan Anda yang tahu gitu kan. Hanya Tuhan, tepatnya Anda juga enggak bakal tahu. Itulah kenapa jika kita bersedia, Tuhan akan membawa kita sampai ke titik di mana dunia tidak lagi membahagiakan kita. Amin saudara. Saya ulangi demi kasih Tuhan. Jika Anda dan saya bersedia, Tuhan akan membawa saudara dan saya sampai ke titik di mana dunia tidak lagi membahagiakan kita. Nah, terus kebahagiaan kita apa Pak? Hanya Tuhanlah satu-satunya kebahagiaan yang juga katakan amin. Itulah kenapa pengakuan iman GBI mencatat. Tuhan Yesus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati. Dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran tentang kedatangan Kristus kedua kali dalam dogmatika dibicarakan dalam bagian eskatologi, yaitu akhir zaman. Janji kedatangan Kristus kembali merupakan pengharapan Kristen yang penuh kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Saudara, banyak di antara kita itu tahu cerita Alkitab, tahu tentang the Bible story. Perhatikan baik-baik. Tapi sedikit
di antara kita yang tahu ceritanya Alkitab. Hanya sedikit yang tahu the story of the Bible. Kenapa bisa sedikit yang tahu? Karena baca pun tidak, saudara. Bahkan baca doang yang gak bakal mudeng. Anda harus merenungkan. Sesuatu yang penting dicatat, direnungkan. Kenapa Anda gak tahu tentang the story of the Bible, tentang ceritanya Alkitab? Karena Anda tidak melakukan dan Anda tidak cerita, saudara. Ceritanya Alkitab, the story of the Bible, itu tidak dimulai dari kejadian sebenarnya. Ceritanya Alkitab, the story of the Bible itu dari Yesus Kristus. Karena kalau tidak ada kebangkitan Yesus Kristus, tidak ada ceritanya Alkitab, saudara. Yang setuju katakan amin. Bahkan 4 kitab Injil, itu sebenarnya kalau Anda perhatikan, ada 1 berita Injil. Ada 4 kitab Injil dalam Alkitab, tetapi hanya 1 berita Injil, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keempat kitab itu kita dapat membaca tentang perbuatan dan perkataan Yesus Kristus dalam masa kehidupannya di bumi sebagai manusia. Kitab-kitab itu menceritakan riwayat Yesus dari kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, dan ingat kebangkitannya, saudara. Dan berita tentang Yesus Kristus yang sama yang kita sharingkan hari ini. Dari 4 sudut pandang berbeda di 4 kitab itu. Tapi ingat, 4 kitab itu saling melengkapi. Zaman dulu enggak ada tab, saudara. Enggak ada mesin fotokopi, saudara. 4 kitab ditulis pakai tangan. Kalau orang pengen baca, disalin. Hari ini kita baca Alkitab tinggal download sambil minum American cappuccino katanya. Baca Alkitab iku wae ra diwaca, saudara. Saya hari ini mau sharing demi kasih Tuhan. Perhatikan baik-baik. Apa tanda kedatangan Kristus kedua kali? Kalau Anda datang ke onsite, jangan pernah Anda tidak datang. 1 bulan ini kita kupas, saudara. Nanti di akhir saya cerita kenapa itu dikupas. Kita sedang hidup di akhir zaman. Dan peristiwa utama yang akan terjadi di akhir zaman adalah kedatangan Kristus kembali ke bumi. Perhatikan baik-baik, hal itu pasti terjadi. Anda mau sepelekan? Silakan. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, judul perikopnya Rumah Bapa, saudara. Dikatakan apa? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku, Tuhan, mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan, aku, Tuhan, akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, perhatikan, kamu pun berada, saudara. Berapa banyak sering Anda dengar manusia kecewa dengan keadaannya di bumi? Sakit penyakit datang, kegagalan datang, kekalahan bertubi-tubi dan lain sebagainya. Membuat manusia itu merindukan suatu tempat yang nyaman katanya. Tempat yang terhindar dari segala sesuatu yang merongrong dirinya. Katanya, sudah lelah saya Pak, katanya. Saudara perhatikan baik-baik, tempat yang kekal dan tenang yang dimau sama orang itu sebenarnya adalah tempat yang dijanjikan oleh Kristus bagi setiap orang percaya
kepadanya, saudara. Di sanalah terdapat kekekalan. Katakan sama-sama, tempat yang kunantikan kekal dan tenang. Di sanalah terdapat kekekalan dan di sanalah terdapat pengharapan. Semua pengikut Kristus itu bertumpu. Saya perhatikan baik-baik, hanya Kristuslah yang tahu jalan ke tempat itu. Karena ia berasal dari sana dan dia akan kembali menjemput Anda. Kalau orangnya cuma sampai sana gak pernah balik karena mati, gak pernah bangkit, bagaimana Anda bisa dijemput, saudara? Pengikut Kristus yang disebut Kristen yang beriman kepada Kristus tidak akan berakhir pada kesia-siaan, melainkan berujung pada kekekalan, yaitu surga mulia, saudara. Itu yang namanya privilege Kristen. Itu yang namanya privilege pengikut Kristus. Hak istimewa pengikut Kristus. Filipus harus menerima penjelasan ulang. Filipus harus menerima penjelasan ulang bahwa di dalam Kristus setiap orang percaya punya kesempatan melakukan pekerjaan Bapa. Perhatikan, hari ini saya harus ngomong soal penjelasan ulang juga yang diberikan kepada Filipus. Dalam Kristus setiap orang percaya berkesempatan melakukan pekerjaan Bapa. Pertanyaannya, Anda mau atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, seperti apa pekerjaan Bapa itu? Seperti apa pekerjaan Bapa, saudara? Ada yang tahu? Pekerjaan Bapa itu seperti yang dilakukan oleh putranya, saudara. Itu yang dilakukan. Inilah yang menjadi hak istimewa setiap orang percaya. Inilah yang menjadi hak istimewa pengikut Kristus. Punya kesempatan melakukan pekerjaan Bapa. Dan Anda pagi ini tahu seperti apa melakukan pekerjaan Bapa. Seperti yang dilakukan oleh putranya, Yesus Kristus. Kristus menjanjikan bahwa pengikut Kristus akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang telah Kristus kerjakan. Luar biasa kan? Seorang pemimpin itu tidak akan takut untuk dibalap sama bawahnya. Tidak akan takut untuk disalib oleh bawahnya. Silakan lebih besar, ayo diberkati lebih besar, lebih pinter, pengetahuan lebih banyak. Dalam nama Yesus, karena Kristus pun menjanjikan bahwa pengikut Kristus atau orang-orang Kristen akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang telah Kristus kerjakan. Mana ayatnya Pak? Baca Yohanes 14 ayat 12. Saya akan bacakan buat Anda. Yohanes 14 ayat 12 dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, perhatikan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Pertanyaannya, siapkah Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan? Sebab Yesus pergi kepada Bapa. Berapa banyak ada orang yang sanggup melakukan yang lebih besar dari yang Yesus Kristus lakukan? Terlalu kecilkah iman Anda? Terlalu kecilkah Anda? Terlalu banyak hidup di masa lalukah Anda menganggap bahwa masa lalu Anda sudah sangat besar prestasinya? Saudara, kuncinya apa, saudara? Percaya. Lupakan masa lalu. Yang kedua, percaya dan minta kepada Bapa. Undanglah Kristus untuk menolong Anda mengalami privilege sebagai anak Allah. Yang setuju katakan amin. Itu kuncinya. Renungkan, saudara. Renungkan dengan jiwamu, pikiran, perasaan, dan kehendak. Renungkan dengan rohmu. Berdamailah dengan tubuhmu. Renungkan hak istimewa yang telah ditawarkan Kristus bagi Anda sebagai orang percaya. Hari ini saya mau tanya sama Anda, bagaimana respon Anda?
Itulah saya berpesan, kalau bisa datang onsite, datang saudara. Jangan bolos. Banyak hal dibukakan. Tidak saja mengenal Bapa dan beroleh jaminan kekal di dalam Yesus, para pengikutnya akan pula melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, bahkan yang lebih besar dari yang Yesus telah buat. Pekerjaan-pekerjaan besar itu adalah juga pekerjaan Yesus Kristus di dalam mereka. Karena pekerjaan Yesus di dalam Anda dan saya juga, saudara. Dan dapat terus dilakukan karena mereka mengandalkan Dia dalam doa. Anda baca di ayat 12 dan 13 dari Yohanes 14 tadi. Renungkan. Perbuatan kita itu mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Anda tidak kemana-mana, Anda do nothing. Renungkan, apakah itu cerminan hubungan kita dengan Tuhan yang seperti itu. Saya demi kasih Tuhan hanya ngomong kepada Anda, jangan punya hidden agenda sama Tuhan. Agenda tersembunyi yang dibungkus, diselubung untuk mementingkan diri Anda sendiri. Saya beritahu Anda akan mengalami kehancuran dalam, saudara. Ingat volatile kita ini, pergerakan pasar yang sangat cepat, ketidakpastian yang sangat membingungkan, ambigu. Kalau Anda punya hidden agenda bersama Tuhan, saya demi kasih Tuhan mengingatkan, hati-hati saudara. Saat kedatangannya, tak seorang pun yang tahu. Kedatangan Yesus kembali ke dunia, tidak seorang pun yang tahu, kecuali Bapa di surga. Anda baca di Matius 24 ayat 36. Anda hanya bisa terus berkarya, terus mengabdi kepada Tuhan kita. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kedua kalinya. Dan waktunya kapan? Enggak seorang pun yang tahu. Matius 24 ayat 36 dikatakan apa? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri, saudara. Anda baca di rumah di Matius 24 ayat 36. Karena itu kita tidak usah meramalkan kapan Yesus akan datang, enggak usah. Janganlah kita jadi tim perencana, kadang-kadang kita tuh lebih hebat dibandingkan Bapa di surga. Merencanakan semuanya di planning KB, padahal kita tuh hanya selalu ditugaskan, Tuhan tuh hanya jadi tim penyambutan kedatangan Tuhan. Jangan jadi tim perencana, saudara. Cukup tim penyambutan kedatangan Tuhan. Hari ini Anda ditawari untuk disentuh hatinya untuk melayani Tuhan dan Anda tidak mau. Berarti Anda menyambutan pun sudah tidak mau, saudara. Ya terserah gitu kan. Ada beberapa poin untuk kita harus tahu mengetahui tanda-tanda zaman yang mendahului kedatangan Kristus kembali, saudara. Agar kita tuh bisa selalu berjaga-jaga. Ayatnya di mana Pak? Baca sendiri nanti di rumah, Matius 16 ayat 1 sampai 3. Matius 2 pasal 24 ayat 42, baca di rumah. Beberapa tanda zaman yang harus diperhatikan saya catat. Ada 8 poin. Yang pertama, penyesatan, saudara. Munculnya Mesias palsu. Ayatnya Anda bisa lihat di layar YouTube Anda. Matius pasal 24 ayat 4, 5, dan 11. Yang kedua, tanda zaman yang harus diperhatikan. Yang kedua, peperangan antar etnis dan bangsa. Saudara, perhatikan demi kasih Tuhan. Berapa sulitnya sih kita hanya ngomong berdiri sama rendah, duduk sama tinggi. Ayolah kita tuh sama-sama umatnya Tuhan. Janganlah kau angkat-angkat tentang suku, ras, agama, bangsa. Kita ini sama-sama umatnya Tuhan. Tapi ya tetap aja terjadi peperangan antar etnis dan bangsa. Anda bisa baca di Matius 24 ayat 6 sampai 7a. Tanda yang ketiga yang saya catat yang harus diperhatikan,
kelaparan di berbagai tempat. Anda bisa baca di Matius 24 ayat 7 bagian B. Yang keempat, gempa bumi dan bencana alam. Waktu rekaman tadi ada yang WA di daerah dekat Jogja sana. Ada angin besar sampai atap rumah lepas, banjir masuk. Barusan tadi pagi. Ya, kalau Anda cerdas, harusnya Anda bisa memahami. Yang kelima yang saya catat, beberapa tanda zaman yang harus diperhatikan. Penganiayaan dan kemurtatan, saudara. Matius pasal 24 ayat 9 dan 10. Yang keenam yang saya catat, beberapa tanda zaman yang harus diperhatikan. Yang keenam, bangkitnya kembali negara Israel, saudara. Pohon ara yang bertunas, itu di Matius 24 ayat 32 sampai 33. Dan yang ketujuh adalah kehancuran ekonomi dunia. Anda bisa lihat di Yakobus 5 ayat 1 sampai 4. Perhatikan poin-poin ini. Yang kedelapan, tanda yang saya catat yang terakhir, tanda zaman yang harus diperhatikan, yang kedelapan. Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Saudara, terkadang kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi bagian dari apa yang orang lain inginkan. Kalau Anda hanya terus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi bagian dari apa yang orang lain inginkan, itu pasti akan melelahkan dan mengecewakan. Saran saya, cobalah saja untuk berusaha sekuat tenaga Anda dan saya menjadi bagian dari apa yang Tuhan rencanakan, yang juga katakan amin. Kalau Anda dibuat menjadi sebagian dari apa yang Tuhan rencanakan, Anda akan diajari untuk mencoba untuk menciptakan apa yang kita inginkan, lalu menjadi bagian dari ciptaan yang Tuhan arahkan tersebut. Maka itulah kenapa kita akan dibuat untuk menyenangkan Dia, dan Dia juga menyenangkan hidup Anda dan saya, yang juga katakan amin. Ayub 34 ayat 4a, saudara. Itulah kenapa kalau Anda tahu tanda-tanda seperti ini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau Anda balas kejahatan dengan kejahatan, Anda menimbulkan peperangan. Berarti Anda juga mempercepat juga, kan? Berarti ngapain? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau itu Anda lakukan, hal itu akan membuat kita sama dengan dunia, saudara. Itulah kenapa manusia yang bersedih terus-menerus akan masa lalunya, ataupun masa sekarang yang dia tidak bisa bangkit lagi, itu karena dia tidak tahu kalau di depan sana ada banyak harapan yang lebih baik. Hari ini saran saya, tahulah saudara, di depan Anda itu ada harapan yang lebih baik, yang juga katakan amin. Saya rangkum, Anda bisa lihat di layar YouTube Anda, tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Yang pertama, tidak ada seorang manusia pun termasuk umatnya yang tahu kapan Kristus akan datang untuk kedua kali. Oleh karena itu kita tidak usah meramal kapan Tuhan Yesus Kristus akan datang secara spesifik. Gak usah. Poin yang kedua, saya hanya meringkas saja. Akan ada beberapa tanda yang terjadi sebelum kedatangannya. Ayatnya ada di layar YouTube channel Anda. Semua tanda ini bisa terjadi, perhatikan, berulang kali. Sampai akhirnya Tuhan datang. Dan yang ketiga, Petrus menjelaskan bahwa masa hari-hari terakhir sudah dimulai semenjak pencurahan Roh Kudus. Terjadi di Yerusalem, Anda baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat
Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Itu artinya saat ini pun kita sedang berada di masa-masa terakhir menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah kenapa saat Anda dekat dengan Dia, saat karunia rohani itu diberikan kepada Anda dan saya, perhatikan baik-baik, karunia rohani tidak pernah dimaksudkan untuk membangun diri Anda sendiri. Karunia rohani yang diberikan kepada Anda dan saya itu selalu untuk membangun jemaat. Yang setuju katakan amin. Well, jangan lelah untuk berdoa. Doa itu menembus semua tembok penghalang, menghancurkan semua belenggu dan membuka semua keinginan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, tim Promotik maju ke depan. Kita lanjutkan minggu depan. Selama 1 bulan ini saya digerakkan dengan kuat untuk membahas, untuk mengajar kita semua mengenal akan akhir zaman. Buat apa semuanya ini? Saudara, kita bulan April ini akan ada 2 perayaan besar. Yang pertama hari Jumat tanggal 15 April 2022 kita memperingati wafat Isa Al-Masih. Lalu hari Minggu tanggal 17 April 2022 adalah hari Paskah. Saudara, waktu hari Jumat Agung, siapkan hati Anda dan saya. Tanggal 15 April. Secara profetis kita harus belajar melupakan masa lalu kita, saudara. Kita harus belajar menyalibkan kedagingan kita. Turut memikul salib Kristus di tengah dunia yang katanya semakin tidak jelas, tidak stabil, di dunia yang kompleks dan membingungkan. Ingat, kita butuh the ability to forget. Kita butuh skills to forget. Kemampuan untuk melupakan masa lalu. Kemampuan untuk melupakan apa yang menjadi prestasi kita, kegagalan kita di masa lalu. Karena ketidakmampuan melupakan adalah penghambat paling utama untuk Tuhan sanggup bekerja dalam kehidupan saudara dan saya untuk mendapatkan pencapaian prestasi yang lebih tinggi, saudara. Saya hanya ingatkan lagi, kompetensi dalam melupakan masa lalu itu sebagai individu, sebagai keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Baik Anda sebagai pribadi yang masih sekolah, yang masih kuliah, sebagai full timer di gereja, sebagai staf di pekerjaan, manajer, pemimpin, pemilik perusahaan. Saya beritahu, di era sekarang ini yang sanggup menerobos adalah mereka-mereka yang sanggup, yang mampu berperang, menyerang praktek-praktek lama yang sudah usang, saudara. Nanti tanggal 15 Anda ikuti panduannya saat Anda ibadah onsite. Saya akan bawa dalam doa detailnya. Saya sudah tahu garis besarnya, saya mau rundingkan bagaimana teknisnya dengan tim sekretariat. Amin, saudara. Bawa hatimu kepadanya. Jangan mau urapan yang lama. Jangan hanya mau pujian yang lama. Jangan hanya mau prestasi yang lama. Pencapaian yang lama. Tidak bisa. Berapa banyak saya lihat orang-orang selama pandemi ini pindah gereja, ganti gembala sekalipun, hanya melakukan
hal yang sama lagi. Enggak lama lagi ganti gereja lagi, ganti gembala lagi, melakukan hal yang sama lagi. Sempat saya berpikir aku enggak mau seperti itu Tuhan. Karena tahu hidupku ini, Kau tolong kami di luar dari apa yang kami pikirkan. Bukan karena kami luar biasa, kita biasa-biasa saja. Bahkan di saat bulan di mana kami berdua sakit, Tuhan kasih solusi di saat kami terkapar. Dan saya beritahu berapa banyak orang yang sanggup mau berjalan bersama Dia di saat di kondisi terbawah sekalipun. Hanya orang yang mau memandang kepada iman kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah izinkan Anda tergeletak. Yang setuju katakan amin. Satu pujian. Siapkan tubuh dan darah dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bagi Anda yang sudah siap dengan tubuh dan darah, saya persilakan Anda untuk berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Anda bisa jawab, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita bisa menjawab dengan amin. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Bawa hatimu hanya kepada Dia. Tutup matamu, tundukkan kepalamu, angkat hatimu. Jangan fokus ke kiri ke kanan. Walaupun Anda ibadah online, Anda fokus kepada Dia. Tangkap hatinya, saudara. Tangkap hatinya. Bawa Dia untuk memberikan kepada Anda anggur yang baru, yang sudah diberikan, yang barusan kita minum, anggur yang baru, saudara. Lupakan segala yang masa lalu. Segala kehebatan, kesuksesan, keberhasilan maupun kegagalan, keterpurukan, sakit, penyakit, ketidakmampuan, lupakan, saudara. Izinkan berkat itu dilepaskan. Berkat itu membarui. Anggur baru itu tercurah dalam diri Anda dan saya. Izinkan Dia bekerja, saudara. Izinkan Dia bekerja. Mari kita nyanyikan satu lagu, I Am Here. I am here. Because of your grace. Katakan I am here. I am here Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes Lord. Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan sekali lagi thank you. Thank you Jesus. Satakaraya basa sekiri galaya basa. Yes, yes, Lord. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name.
Dan pagi hari ini ya Tuhan, Kau ingatkan kami untuk tidak boleh takut lagi. Yes, Lord. Kau sadarkan kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kau ingatkan akan akhir zaman. Kau ingatkan kasih-Mu untuk menjemput kami. Jangan biarkan kami terpuruk dengan masa lalu kami. Kami mau mezbah yang baru, kirbat yang baru, anggur yang baru. Yes, Lord. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pagi ini kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Ajari kami untuk taat apa yang ingin kami persembahkan kepadamu. Angkat tangan Anda, angkat persembahan Anda. Sucikan dan kuduskan hati kami untuk belajar menabur dengan benar di hadapan-Mu. Sehingga kami akan menuai sesuatu yang benar, yang mulia, yang suci, yang daripada-Mu saja. Dan mari kita mengaminkan doa berkat pagi hari ini di awal bulan April 2022. Aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah orang tua dan semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Tuhan. Amin. Kemanapun saudara pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Umur panjang, kesehatan, kelimpahan, kemakmuran Tuhan berikan kepada orang-orang yang mau taat dan hanya bersandar kepadanya. Amin. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai Yesus berjumpa kedua kali dengan kita saat Maranatha. Dan pagi ini semua yang diubahkan Tuhan, diperbarui imannya, diperbarui cakrawala berpikirnya, diperbarui pengetahuannya akan Tuhan, diperbarui rohnya dalam Tuhan, dibentuk jiwanya satu dengan kehendak Tuhan, kita katakan amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. God bless you all. See you. Haleluya. Kita percaya kita semua sudah diubahkan. Kita sudah menjadi orang yang baru untuk menyambut bulan baru ini, bulan April di tahun 2022. Haleluya. Yesus ajaib. Kau mati bagi dunia, Engkau bangkit kalahkan maut, Engkau naik ke surga, Kau bertata di surga. Yesus, Yesus ajaib, Yesus ajaib, tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, kuasa maut dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan.